فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, waqil, ada ulama yang mengatakan ar-rajim bimakna rajim, yaitu wazan fa'il tapi yang diinginkan adalah fa'il. Seperti kata para ulama, al-alim bimakna al-alim, cuma sighat mubalaghat jadi apa? Alim. Rajim jadi rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Qal li'annahu yarjumun nasa bil wiswasi wal warroba'is. Nggak tahu ini tempat Arab tertulis roba'is, apakah yang betul khoba'is? Karena dia itu melempari manusia dengan bisikan-bisikan dan keburukan-keburukan. Wal awal ashharu wa asah. Yang pertama itu yang lebih terkenal dan lebih sahih. Rajim bimakna marjum, seperti qatil bimakna maqtul. Jadi setannya dilaknat, dikutuk dan dilempari oleh Allah Ta'ala dengan bintang-bintang berapi itu dan seterusnya, panah berapi. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha biha sahabatu kitaballah. Para sahabat membuka kitabullah, memulai kitabullah dengan kalimat basmalah ini. Wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para ulama bersepakat bahwasanya Bismillah ini adalah sebagian dari ayat dari surat An-Naml. Tsummakhtalafu, lalu mereka berselisih pendapat, hal hiya ayatun mustaqillatun fi kulli surah. Apakah Al-Fatihah, apakah Bismillah itu ayat yang berdiri sendiri di awal setiap surat? Au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha, ataukah dia itu awal dari setiap surat yang tertulis di awalnya? Kalau yang kalimat sebelumnya adalah apa? Dia bukan bagian dari setiap surat, tapi dia memang ayat tersendiri untuk memulai setiap surat. Ataukah dia memang anggota dari setiap surat? Di awal surat pasti apa? Surat yang pertama, ayat yang pertama adalah basmalah. Au annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah. Ataukah dia itu bagian dari ayat dari awal setiap surat? Ayat yang pertama dari setiap surat, ternyata di bagian pertama dari ayat tersebut ada Bismillah. Au annaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha, ataukah dia adalah awal dari Al-Fatihah, bukan dari surat-surat yang lain, hanya Fatihah saja. Au annaha innama kutibat lil fasl, ataukah dia itu hanyalah tertulis sebagai fasl, sebagai perincian. La annaha ayah, fasl sebagai apa? Pemisah antar surat, bukan karena dia adalah yaitu suatu ayat tertentu, tapi dia sekedar apa? Alat untuk pemisah, bukan ayat. Ala aqwalin lil ulama salafan wa khalafa. Ada beberapa pendapat dari para ulama salaf dan ulama-ulama yang setelah mereka. Wa hadza mabsutun fi ghairi hadzal maudhi'. Ini dijabarkan di selain tempat ini. Wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahih. Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yang zila alaihi bismillahirrahmanirrahim.
bahwasanya dulu Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah antara surat-surat sampai Allah Ta'ala menurunkan kepadanya atau sampai turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini memang sanadnya sahih dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bismillah ini sebagai apa? Pemisah antar surat. Bukan awal dari setiap surat. Wa akhrajahul Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi fi Mustadrakihi aidha. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim juga. Wa ruwiya mursalan an Sa'id bin Jubair, diriwayatkan secara mursal dari Sa'id bin Jubair. Wa fi Sahih bin Khuzaimah an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalah fi awalil Fatihah fi sholati wa addaha ayah. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca Bismillah di awal Al-Fatihah di dalam sholat, dan Rasulullah menilai Bismillah itu bagian dari ayat. Walakinnahu min riwayati Umar bin Harun al-Balkhi fihi dha'af. Tetapi dia dari riwayat Umar bin Harun al-Balkhi, di dalamnya ada kelemahan. Ini istilah ini menunjukkan apa? Lemahnya sedikit, tetapi tidak betul. Tayyib, bahkan apa? Di dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi disebutkan dia itu dhaifnya berat. Kita lihat dalam catatan di bawah ini gimana. Tayyib, disebutkan di dalam catatan kaki dalam cetakan yang ini, yaitu Al-Hakim mengatakan innama akhrajahu syahidan, meriwayatkan dari jalur Umar bin Harun ini sekedar sebagai penguat. Maka ini dibantah oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi mengatakan Umar bin Harun ajma'u ala dha'fih wa qala an-Nasa'i matruk. Umar bin Harun, para ulama sepakat dia itu lemah, bukan hanya fihi dha'af, tapi sepakat dia adalah dhaif. Bahkan An-Nasa'i mengatakan dia matruk, kedhaifannya sangat berat sampai harus ditinggalkan. Baik. Bahkan apa? Ad-Daruqutni mengatakan Umar bin Harun al-Balkhi qala fihi Ibnu Mahdi wa Ahmad wa Nasa'i matrukul hadis. Kalau Nasa'i mengatakan matrukul hadis, ini sudah cukup. Sementara kalau Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi, yang mana Abdurrahman bin Mahdi ini di dalam tabaqatnya beliau adalah apa? Orang yang mu'tadil, mutawassit, tidak terlalu keras, tidak terlalu bermudah-mudah di dalam mendhaifkan atau mensahihkan. Kalau sampai beliau mengatakan matruk, berarti memang ini berat sekali. Dalam tabaqat murid-murid yang setelahnya, yaitu Imam Ahmad yang mutawassit, itu pun beliau mengatakan orang ini matruk, jadi berat sekali. Matruk maksudnya? Hadisnya harus ditinggalkan, terlalu berat. Yahya bin Ma'in mengatakan kadzabun khabith, muskilah, pendusta yang busuk. Abu Dawud juga termasuk dari kalangan mutawassitin, pertengahan, tidak terlalu keras, tidak juga bermudah-mudah dalam mensahihkan, mensikohkan seorang. Dia mengatakan ghairu siqah, bukan ghairu siqah, tapi ghairu siqah. Ini menunjukkan sama sekali tidak ada faktor yang layak untuk dia dipercaya orang ini. Daruqutni mengatakan dhaif jiddan. Ali Ibnul Madini mengatakan dhaif jiddan. Jadi betul-betul dhaifnya berat, bukan hanya fihi dha'af. Baik. Jadi pendapat yang mengatakan Bismillah itu awal Al-Fatihah, kalau dengan hadis Ummi Salamah, maka dalilnya adalah betul-betul jatuh dan runtuh, karena ada Umar bin Harun al-Balkhi. Baik. Ani bin Juraij, Ani bin Abi Mulaikah, anak Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah tidak diterima. Karena Ibnu Juraij ini mudallis, dan terkadang beliau menyembunyikan rawi yang sangat berat kedhaifannya. Kecuali kalau ada penguat yang cukup kuat. Baik, anha wa rawalahu ad-Daruqutni mutabi'an. Daruqutni meriwayatkan faktor pendukung an Abi Hurairah marfu'an wa ruwiya mithluhu an Ali wa Ibnu Abbas wa ghairihima. Kata yang disebutkan dalam catatan kaki di sini, majaruhu ala Khalid bin Ilyas wa huwa kasabiqihi la yuhtaju bihi fa huwa munkarul hadis. Iya, tak sampai munkarul hadis, maka tak layak untuk sebagai penguat. Wa mimma hukiya anhu annaha ayatun min kulli surah illa bara'ah. Termasuk para sahabat yang diriwayatkan darinya pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah
awal dari setiap surat, bukan hanya Fatihah, bahkan setiap surat itu diawali dengan bismillah, kecuali Bara'ah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, wa Ali. Cuma masing-masing perlu disebutkan itunya, sanadnya perlu diteliti, dan mereka bukan hujah kalau sekedar pendapat sahabat yang semacam itu, yaitu pendapat yang terkait dengan masalah seperti ini bukan hujah, karena ini bukan bukan perkara yang ini adalah termasuk perkara yang memungkinkan ada ijtihad di situ, sebagaimana sahabat telah ijtihad di dalam mengatur susunan surat. Tayyib. Wa minat tabi'in Atha wa Tawus wa Sa'id bin Jubair wa Makhul wa Zuhri wa bihi yaqulu Abdullah bin al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa fi riwayatin an wa Ishaq bin Rahawai wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa rahimahumullah. Tayyib. Yang betul adalah bukan dia awal dari setiap surat, tetapi dia sebagai pemisah dari setiap surat dengan surat yang lain. Kecuali untuk yang di awal-awal Bara'ah. Tapi dia bukan bagian dari anggota surat, anggota awal dari surat. Tayyib. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma laisat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar. Abu Hanifah dan Malik dan para pengikutnya mengatakan bismillah itu bukan ayat dari Fatihah dan juga bukan ayat dari surat-surat yang lain, kecuali satu itu aja yang telah kita lewati dari ijma' mereka semua, yaitu bagian dari ayat dalam surat An-Naml itu. Tapi untuk awal-awal Fatihah dan awal-awal setiap surat, maka itu bukan. Dan ini yang rajih dan dirajihkan oleh Syekhul Islam karena dalil-dalil menunjukkan itu. Sebagaimana yang telah kita lewati hadis Ibnu Abbas yang di atas itu. Rasulullah SAW tidak tahu tentang bagaimana memisahkan surat yang satu dengan surat yang lain sampai Allah Ta'ala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan dia ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari awal setiap surat. Baik, kemudian dilanjutkan di sini waqala Syafi'i fi qaul, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau mengatakan fi ba'di turuqi madhhabih, di sebagian jalur madhab beliau, hiya ayatun minal Fatihah wa laisat min ghairiha. Dia ayat dari Fatihah dan bukan ayat dari yang lain-lain. Baik. Wa anhu aidan annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah. Diriwayatkan dari Syafi'i juga dari jalur-jalur yang lain bahwasanya bismillah ini adalah sebagian ayat dari awal setiap surat. Wahuma ghoriban, dan kedua-dua riwayat ini sama-sama asing. Berarti kalau dibandingkan ini dengan penukilan yang sebelumnya, zahirnya adalah untuk yang tadi itu yang disebutkan nama banyak sekali, menunjukkan bahwasanya dia adalah memang di awal setiap surat tapi bukan bagian dari surat, sekedar sebagai pemisah. Karena Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan riwayat yang mengatakan Syafi'i berpendapat bahwasanya dia itu adalah awal bagian dari ayat awal dari surat, setiap surat, beliau mengatakan ini gharib. Tayyib. Berarti menunjukkan memang dia awal di setiap surat tetapi bukan bagian dari surat itu, sekedar sebagai pemisah dari surat yang sebelumnya. Oleh karena itulah makanya manakala para sahabat ragu apakah Bara'ah ini kelanjutan dari Anfal ataukah surat tersendiri, maka memang Bara'ah diletakkan setelah Anfal, tapi tidak dibuat adanya Fatihah, tidak dibuat adanya bismillah di situ. Tapi tetap dikasih semacam ruang kosong di situ. Ini menunjukkan memang bahwasanya bismillah ini adalah sebagai pemisah antar surat, bukan bagian dari awal suatu surat. Ya. Iya, dhaif. Ana tanya ke para masyayikh, maksudnya adalah dhaif. Wa qala Dawud bin Ali Az-Zahiri, hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah la minha. Bahwasanya bismillah ini adalah ayat yang berdiri sendiri di awal setiap surat, bukan bagian dari surat, bukan bagian dari awal surat. Wa hadza riwayatun anil Imami Ahmad bin Hanbal. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan ini yang rajih.
Wahakahu Abu Bakar Ar-Razi an Abil Hasan Al-Karhi. Abu Bakar Ar-Razi ini anak dari Abu Abdullah Ar-Razi. Baik, wa huma min akabiri ashabi Abi Hanifah. Huma ini kembali ke mana zahirnya, yaitu Abu Bakar Ar-Razi dengan Abu Hasan Al-Karhi barangkali. Dan mereka berdua termasuk apa? Pembesar pengikut Abu Hanifah rahimahumullah. Hadza ma yata'allaqu bi kauniha minal Fatihati amla. Ini yang terkait dengan apakah dia bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak, yaitu khilafnya sangat besar seperti itu. Karena tansis dari Rasulullah SAW tidak didapatkan. Tapi riwayat yang sahih yang telah kita lewati tadi, yang dinisbatkan oleh Ibnu Abbas kepada apa? Keadaan Rasulullah waktu itu. Bahwasanya bismillah sebagai apa? Pemisah antar surat. Wa amma ma yata'allaqu bil jahri biha. Adapun yang terkait dengan apakah bismillah itu dibaca dengan keras, fa mufarra'un ala hadza. Dia itu mufarra', yaitu apa? Tercabangkan dari pembahasan yang sebelumnya. Kenapa? Kalau kita tahu bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca dengan keras di dalam solat yang jahriyah, maka apakah bismillahnya dibaca dengan keras? Kalau memang bismillah itu bagian dari surat Fatihah, kenapa yang lain-lain dibaca keras, dia tidak dibaca keras? Tapi kalau dia itu adalah apa? Memang ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah, maka bukan sesuatu yang mustahil untuk dia itu tidak dibaca dengan keras. Ini yang dibahas. Qal faman ra'a annaha laisat minha, maka barang siapa berpandangan bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, fala yajharu biha, maka dia tidak mengeraskannya. Wa kadza man qal, demikian pula orang yang mengatakan innaha ayatun min awwaliha, bahwasanya dia itu adalah satu ayat dari awal Fatihah. Berarti apa? Dia mengeraskannya ketika Fatihah dibaca dengan keras. Tayyib. Cuma apa? Intinya adalah kembali kepada dalil dari Rasulullah, bagaimana praktek Rasulullah, dan yang menjadi saksi terhadap Rasulullah adalah tentunya para sahabat. Maka lihat apa yang diriwayatkan para sahabat dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih ke sahabat tersebut, itu yang menjadi intinya. Wa amma man qala bi annaha min awailis suwar. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk awal dari setiap surat, selain baroah tentunya, fakhtalafu, mereka berselisih pendapat. Bismillahnya itu dibaca keras enggak nanti setelah amin? Ketika apa? Ketika membaca surat yang berikutnya itu yang dibaca keras. Fa dzahaba Syafi'i rahimahullah ila annahu yajharu biha ma'al Fatihati was surah. Adapun madhab Syafi'i adalah apa? Rahimahullah, beliau membaca dengan keras bismillah itu bersama Al-Fatihah dan juga apa? Bersama surat yang setelahnya. Wa huwa madhabu tawaifa minas sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimin salafan wa khalafa. Dan ini adalah madhab sekelompok dari para sahabat dan tabi'in dan para pemimpin kaum muslimin generasi salaf dan yang khalaf juga. Fajahara biha minas sahabah, yang membaca dengan keras dari kalangan sahabat adalah Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Ini semua telah dibahas dalam pembahasan khusus dengan sanad-sanadnya untuk masalah apa? Penukilan dari Abi Hurairah. Wa Bani Abbas, wa Bani Umar wa Bani Abbas wa Muawiyah wa hakahu Ibnu Abdul Bar. Untuk masalah Muawiyah juga telah dikumpulkan pembahasannya dan jalur-jalurnya oleh Syekhul Islam tentang masalah itu. Kesimpulannya riwayat ini adalah dhaifah, riwayat ke Muawiyah itu. Baik, riwayat terhadap kisah Muawiyah itu yang kemudian para sahabat mengkritik Muawiyah. Asuriqatis shalah, apakah salatnya itu dicuri? Kemudian Muawiyah tanya ada apa? Kemudian apa? Mereka mengatakan engkau tidak mengeraskan bismillah. Nah, kemudian Muawiyah rujuk. Tapi riwayatnya dhaif. Tentang masalah itu ada rawi yang syadz di situ. Menyelisihi apa riwayat-riwayat yang lebih kuat dari kisah Muawiyah. Thayyib, wa hakahu Ibnu Abdul Bar wal Baihaqi an Umar wa Ali. Ini juga dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Al-Baihaqi dari
Umar dan Ali. Wa naqalahul khatib anil khulafa'il arba'ah. Dinukilkan oleh Al-Khatib dari para khulafa yang 4. Wahum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan ini semua dhaif riwayat dari apa? Mereka. Wa huwa gharib. Beliau sendiri mengatakan ini gharib. Memang semuanya dhaif. Wa minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah, wa Abi Qilabah, wa Zuhri, wa Ali bin Al-Husain, wa ibnihi Muhammad, wa Sa'id bin Al-Musayyab, wa Atha wa Tawus, wa Mujahid, wa Salim, wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, wa Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, wa Abi Wa'il, wa Bani Sirin, wa Muhammad bin Al-Munkadir, wa Ali bin Abdullah bin Abbas, wa bnihi Muhammad, wa Nafi' maula bin Umar, wa Zaid bin Aslam, wa Umar bin Abdul Aziz, wal Azraq ibni Qais, wa Habib ibni Abi Thabit, wa Abi Sa'sa, wa Makhul, wa Abdullah ibni Ma'qil ibni Muqarrin. Ini adalah apa? Dari kalangan anak-anak sahabat. Ma'qil bin Muqarrin ini satu dari 7 bersaudara yang semuanya masuk Islam. Dari kalangan para sahabat itu. Wa Zadal Baihaqi wa Abdullah bin Safwan wa Muhammad bin Al-Hanafiyah wa Zad bin Abdul Bar wa Amr bin Dinar. Kalau kita nggak mempelajari sanad, kita lihat oh ini ummah sudah. Apalagi di hadapan para ulama sebanyak ini. Tapi apa kalau diteliti masing-masing maka akan ketahuan betulkah ini dan bagaimana hakikatnya dan seterusnya. Baik. Wal hujjatu fi dzalik annaha ba'dul Fatihah. Hujjah kenapa bismillah itu dibaca keras oleh ulama yang membaca keras, karena dia bagian dari Al-Fatihah. Nah, nanti pembahasannya adalah mana dalil bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah, itu yang apa itu diteliti. Fayajharu biha kasairi ab'adhiha, maka dia dibaca keras sebagaimana anggota-anggota Fatihah yang lain juga dibaca dengan keras, ayat-ayat yang lain itu. Wa aidan, alasan yang lain, faqad rawan Nasa'i fi sunanihi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Mereka meriwayatkan dalam sahih mereka. Wal Hakim fi mustadrakih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu shalla fajahara fi qiraatihi bil basmalah. Beliau salat kemudian membaca keras dengan apa? Bismillah. Wa qala ba'da an faraq, beliau berkata setelah selesai itu, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah. Sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah dibanding dengan kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Wasahau Daruqutni wal Khatib wal Baihaqi wa ghairuhum. Tapi apa telah dibahas Syekhul Islam setelah dikumpulkan sanad-sanadnya ini syad dari apa? Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir. Syad dia menyelisihi yang lain-lain yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, menyelisihi para siqat asbat yang meriwayatkan dari Abi Hurairah tentang kisah itu. Sama sekali tidak ada bismillah dari para asbatun nas terhadap Abu Hurairah. Yang ada adalah apa? Jaharabi Allahu Akbar. Karena pada waktu itu di masa pemerintahan Bani Umayyah, mereka tidak membaca Allahu Akbar dengan keras. Baik. Yang lain mengatakan apa? Masalah angkat tangannya itu. Baik. Adapun kalau jaharabi bismillahnya ini riwayatnya syadzah, walaupun dohirnya sikoh, dohirnya sahih karena apa? Nu'aim ini sikoh, cuma apa? Memang dalam beberapa case terbukti dia apa itu sering menyelisihi para rawi yang lebih sikoh terhadap Abu Hurairah. Dohir sanadnya memang sahih. Baik, maka kalau permasalahan seperti ini memang apa dimaklumi kalau khilafnya agak berat. Ketika apa rawi-rawi tampaknya sikoh, sementara apa kalau dikumpulkan sanadnya tampak kesalahannya. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa itu? Imam Al-Hakim sendiri di dalam Al-Madkhal beliau itu, bahwasanya untuk mengetahui rawi itu betul enggak riwayat dia, maka dikumpulkan sanad-sanadnya, sanad-sanad yang terkait dengan riwayat tersebut. Baru kita tahu apakah dia sama dengan sikoh-sikoh yang lain ataukah dia kali ini keliru dan lupa dan sebagainya. Karena apa? Tidak selalu orang sikoh itu pasti riwayatnya betul. Kita kumpulkan dulu, kita bandingkan dulu. Hukum asalnya sahih seandainya tidak ada faktor lain yang menunjukkan apa dia lupa pada waktu itu. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Sahabat ada yang membaca basmalah secara saja. Beberapa riwayat menunjukkan itu, tapi anak nggak periksa masing-masing. Yang
Karena sekitar apa? Mengikuti alur Syekhul Islam. Ketika disebut itu baru kita periksa nama-nama itu. Dalam buku terbaru itu yang Al-Jahri Basmalah di Syekhul Islam itu bahas masalah Nah itu memang membahas itu. Syekhul Islam membahas itu karena beliau ditanya masalah itu. Besar khilaf. Ya memang ini khilaf Jadi ma'ruf. kesimpulannya tak sampai membid'ahkan yang menjahalkan. Enggak sampai bid'ah. Karena memang ini khilafnya berat dan mereka mengikuti dalil yang nampak. Dan dalil yang nampak sebagiannya sahih dari Rasulullah walaupun ternyata enggak. Kalau Ibnu Katsir dia pilih yang rajih. Ibnu Katsir beliau Syafi'i. Dia mazhabnya Syafi'i. Cuma nanti beliau mengatakan semuanya sah, tidak masalah. Ini khilaf tidak masalah kata beliau nanti dalam akhir-akhir pembahasan itu. Enggak seperti fanatik dari kalangan mutaakhirin Syafi'iyah seperti yang di Ambon itu. Langsung apa mengatakan enggak sah dan seterusnya. Padahal Syafi'iyah mengatakan sah.